Halo cuy, welcome back di channel kita kali ini. Kali ini gue akan membahas satu cerita yang membuat cukup merinding. Penuturan cerita ini berdasarkan kisah yang disampaikan oleh narasumber kita yang bernama Ibing. Dan juga Ibing mampu bertanggung jawab atas kebenaran cerita ini. Selain itu, biar pembahasannya semakin seru, untuk beberapa percakapan akan menggunakan bahasa Sunda. Tapi tenang cuy, sudah pasti gue terjemahkan. Dan tidak lupa, seperti pembahasan yang kemarin, cerita ini juga bersumber dari X di sebuah akun MVP Mystic. Untuk cerita yang lebih seru lainnya, kalian bisa kunjungi akunnya cuy. Oke, daripada banyak berbaham ria, langsung aja ke pembahasannya. Welcome back, apa kabar kalian semua? Lur. Jadi cerita kali ini terjadi pada 5 tahun yang lalu dan juga berada di pusat kota Bandung di sebuah mall yang berada di Jalan Gatot Subroto. Nah, pasti kalian tahulah lokasinya. Ibing bekerja di sebuah toko department store yang berada di dalam mall tersebut. Menurut ceritanya, shift 2 tepatnya hari Kamis pukul 2 siang, Ibing pergi bekerja yang saat itu dihantui dengan rasa malas. Dan sesekali di benaknya terpikir untuk bolos bekerja. Akan tetapi ada suatu kewajiban dan hal lain yang pada akhirnya mengharuskan ia untuk pergi kerja. Singkat cerita, setelah tiba di tempatnya bekerja, sebelum masuk seperti biasa, hal pertama yang ia lakukan adalah bersiap-siap dan berpenampilan rapi serta wangi agar bisa melayani customer dengan rasa percaya diri dan juga nyaman. Lalu setelah penampilannya dirasa oke, Ibing dan rekan kerja lainnya yang satu shift saat itu segera masuk ke toko dan menjalankan tugasnya. Tak terasa, waktu pun telah menunjukkan pukul 5 sore, yang artinya rekan-rekan Ibing yang masuk pagi sudah saatnya pulang. Bing, duluan ya. Hati-hati di jalan ya. Setelah itu, Ibing sempat ngobrol dengan rekan kerjanya yang mendapati shift pagi yang bernama Andri. Tak hanya itu, Andri mengingatkan kepada Ibing, untuk koker sepi, terus sare di gudang, bisa ngeganggu. Paling si Denny atau si Herun ngeganggu mah. Setelah 1 jam kemudian, pada pukul 6 maghrib, tibalah kumandang adzan yang saat itu Ibing dan beberapa rekannya beristirahat sebentar untuk menunaikan ibadah dan memanfaatkan sedikit waktu untuk merokok. Tak terasa, waktu untuk kembali bekerja sudah tiba. Akan tetapi karena saat itu hari biasa, tokonya pun sepi yang membuat Ibing mengantuk. Hingga akhirnya saat pukul 8 malam, tokonya semakin sepi yang membuat Ibing tak kuat menahan kantuknya. Dan juga memberi pesan kepada Denny yang saat itu kebetulan satu shift dengan Ibing. Den, nitip tokonya, urang reka gudang heula tekuat tunduh kamari bergadang. Oh, heula atuh sok. Sarua orang ge tunduh tapi sok maneh heula weh. Setelah memberi pesan kepada Denny, Ibing pun berjalan ke arah gudang yang saat itu dijadikan tempat untuk menyimpan stok barang yang akan dijual. Lalu setelah tiba di gudang, Ibing menyiapkan dan menata tempat tidurnya di atas salah satu rak kosong agar ia bisa tidur nyenyak tanpa ketahuan oleh supervisornya. Setelah itu, tak butuh waktu lama Ibing akhirnya tertidur lelap. Namun tiba-tiba, Ibing memimpikan Andri, temannya yang saat sore mengingatkan Ibing agar tidak tidur di gudang. Ibing menambahkan, saat ia mengalami mimpi itu, Andri berpesan yang sama kepada Ibing. Namun bedanya, setelah Andri mengatakan kembali apa yang menjadi pesan untuk Ibing, di dalam mimpi tersebut Ibing mengatakan dengan sombong, Teu sieun urang mandri. Mun urang panggijeng nukar itu nanu bakal sieun ka urang. Jawaban Ibing kepada Andri saat di dalam mimpinya itu seakan-akan berucap sombong dan terlihat menantang. Hingga tak lama dari situ, Ibing tiba-tiba tersentak bangun. Kenapa? Karena Ibing merasakan bahwa ada tangan yang mencengkram kakinya dan menarik kakinya secara perlahan hingga rak yang ditidurinya berdecit dengan kencang. Akan tetapi saat itu, dikarenakan Ibing masih merasakan ngantuk, Ibing pun tak menggubris tarikan itu dan berpikir bahwa yang melakukan itu adalah kejahilan Denny, rekan kerjanya sendiri yang ingin bergantian tidur dengan Ibing. Hingga pada akhirnya, saat cengkraman dan tarikan itu sangat mengganggu tidurnya, saat mata yang masih menutup, Ibing pun membentak dan mengatakan, Naon si Den ngeganggu wae nu keur sare. Namun, saat Ibing mengatakan itu dengan mata yang masih menutup serta tangan yang masih mencengkram kakinya, tiba-tiba terdengar satu jawaban. Oke, kulem. Sontak Ibing pun sangat-sangat kaget dan juga jantungnya berdetak dengan kencang. Karena yang menjawab perkataannya bersuara perempuan tua. Dan juga di saat itulah Ibing langsung sadar bahwa tidak ada sama sekali perempuan berumur yang bekerja di tokonya. Hingga akhirnya Ibing memberanikan diri untuk melihat ke arah kakinya. Dan saat ia melirik, alangkah kagetnya si Ibing cuy. Karena tepat
Tepat di atas kakinya sudah ada sosok nenek-nenek berambut panjang serta gimbal. Dan juga tidak hanya itu, dengan tersenyum menyeringai kepada Ibing, nenek itu mengatakan, Oke, kulon sing tenang di dia sareng Nini. Anjir, tak butuh waktu lama setelah mendengar dan melihat sosok nenek itu, Ibing bergegas cabut dari tempat tidurnya yang tanpa ia sadari bahwa saat itu Ibing tidur di rak paling atas hingga membuatnya terjatuh dan lari ketakutan dengan nafas yang tersengal-sengal. Lalu setelah sampai di area kerjanya, Ibing bertemu dengan Denny. Lalu Denny mengatakan, "Maneh kunaon? Sore teh lila-lila teuing. Tadina orang rek nyusul maneh, ieu toko geus rek tutup. Kunaon siga nu keur panik?" Ibing sebenarnya ingin menceritakan apa yang telah terjadi kepada si Denny. Namun dengan napas yang masih tersengal-sengal, Ibing merasakan bahwa mulutnya seakan-akan terkunci. Dan saat itu, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil bergegas siap-siap karena sudah menunjukkan waktu pulang. Lalu singkat cerita, setelah sampai di rumah, Ibing akhirnya bisa menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Dan Ibing beranjak ke kamar serta langsung tertidur lelap. Namun cuy, gangguan yang dialami Ibing tidak hanya saat ia terbangun. Saat tertidur pun Ibing didatangi oleh nenek-nenek tersebut. Bahkan nenek itu mengatakan, Tadi we ngiring we jeung Nini. Tak lama dari situ Ibing terbangun dengan keringat yang deras serta sudah ada ibunya di sampingnya. Singkat cerita, keesokan harinya Ibing mengalami sakit dan juga berat di area punggungnya, serta demam yang membuatnya ia tidak bisa bekerja saat itu. Lalu tak lama kemudian saat Ibing menonton TV, tiba-tiba kedatangan PRT yang sedang menagih iuran ronda. Tok 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 tok, punten, si Pak RT cuy, bukakeun weh pantona. Tapi tiba-tiba dengan raut wajah berbeda, Pak RT diam sejenak dan mengatakan, "Kemarin tidur di gudang ya?" Mendengar pertanyaan itu sontak membuat Ibing kaget dan keheranan. Karena saat itu tidak ada sama sekali obrolan yang mengarah ke arah situ. Dengan masih keheranan, Ibing pun berbalik tanya kepada Pak RT. "Loh, kok Pak RT bisa tahu saya kemarin tidur di gudang?" Lalu di situ alangkah lebih kagetnya lagi Ibing saat mendengar jawaban Pak RT. Sembari mata yang melirik ke arah belakang, Pak RT mengatakan, "Saya dikasih tahu tuh sama nenek yang lagi meluk di punggung kamu." Anjing! Berarti selama ini berat punggung yang dialami si Ibing sosok nenek tersebut cuy. Seketika jawaban Pak RT membuat bulu kuduknya berinding termasuk gua cuy. Dan juga tidak lama dari situ Ibing meminta Pak RT untuk mengusir sosok nenek tersebut karena kebetulan Pak RT mempunyai kelebihan dan sering dipanggil sebagai orang pintar di daerah tersebut. Lalu tak lama dari situ Pak RT juga mengiyakan permintaan Ibing untuk disembuhkan dan juga menyuruh Ibing agar datang ke rumahnya saat malam hari. Lalu singkat cerita, saat malam hari Ibing sudah berada di rumah Pak RT cuy. Dan juga di sana sudah terdapat berbagai macam perlengkapan untuk mengobati Ibing dengan cara diruqyah. Kemudian tak lama dari situ Ibing kehilangan kesadaran dan sama sekali tidak mengingat apapun cuy. Setelah Ibing membaca istighfar secara terus-menerus serta Pak RT yang terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu singkatnya setelah Ibing sadar, menurut sudut pandang orang tuanya, saat itu Ibing mengalami kerasukan berkali-kali selama 3 hari. Sosok yang memasuki Ibing mengaku bahwa sosok itu ingin membawa Ibing ke alamnya dan tidak hanya membawanya cuy, bahkan ingin menikahinya. Aji, pantas tuturkeun wae. Singkatnya setelah beberapa hari atau beberapa jam menurut keterangan Ibing, alhamdulillah sekarang Ibing sehat kembali dan juga memutuskan untuk resign dari toko tempat ia bekerja. Dan untuk tambahannya, Ibing mengatakan saat setiap kali Ibing melihat mall dan tempat kerjanya dulu, itu sangat cukup membuatnya Ibing takut, trauma cuy. Pastilah. Oke, sekian cuy pembahasan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga skrip yang berantakan. Jangan pernah kapok untuk terus pentingi channel balad berbahan balad-balad kalian juga. Serta subscribe dan share ke teman kalian agar channel ini berkembang. Oke cuy, terima kasih.